Kalau nggak demen udah mendingan diem. Tuh. Mendingan dia. Jangan diomongin sana, omongin ini malah jadi fitnah. Inilah yang menimbulkan nanti akhirnya pecah umat ya gara-gara seperti itu. Pertanyaan. Dulu. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berenang? Pernah Rasulullah berenang. Rasulullah dalam hadis mengatakan alimu auladakum thalatha khisal. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sibahah war rimayah wa rakbil faras. Ya. Ajarkan anak-anak kita 3 hal. Yang pertama berenang. Ya, yang kedua memanah, dan yang ketiga apa? Menunggang kuda. Nah, jadi Rasulullah SAW jago memanah. Rasulullah SAW jago dalam menunggang kuda. Tapi Rasulullah berenang gimana? Pernah nggak Rasulullah berenang? Di sono gimana nyari air ya? Nah, dalam riwayat dikatakan Rasulullah ketika beliau bersama ibunda tercinta diajak berziarah ke kota Madinah, menziarahi ayahnya, maka Rasulullah SAW diajak oleh ibunya tinggal di lingkungan wilayah paman-pamannya, saudara-saudara ibunya, ya, kerabat-kerabat ibunya. Dan di sana Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah, beberapa kali Rasulullah SAW sering mengingat, dulu aku di sini bersama ibuku diajak, di sini dikubur ayahku. Rasulullah sebutkan, disinilah ayahku dikuburkan, di sini. Bahkan Rasulullah dalam riwayat yang sahih dikatakan di lingkungan pamannya Rasulullah itu ada semacam kayak empang kecil atau kayak tempat air, nampungan air gitu ya, kayak sumur, bukan sumur yang dalam gitu. Itu dikatakan Rasulullah, dan di situ dulu ada bir, dan disitulah aku belajar berenang sampai aku bisa berenang, sampai jago renang. Artinya Rasulullah SAW waktu itu umur 6 tahun masih. Jadi Rasulullah udah belajar berenang dan bisa berenang, jago berenang dari umur 6 tahun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa lagi tanyaannya? Bagaimana pandangan Habib mengenai keadaan sekarang? Waduh, tukang ramal nih kerjaannya nih. Dan bagaimana pandangan Habib tentang Habibana Rizik bin Syihab? Apa kewajiban kita menyikapi langkah dakwah beliau? Waduh, ini pertanyaan luar biasa ini. Jawab kagak nih ya? Taib. Bagaimana pandangan Habib mengenai keadaan sekarang? Keadaan sekarang alhamdulillah bekhair-bekhair aja. Ya, nggak ada masalah. Kalau urusan ramalan cuaca nggak paham. Besok bakalan kejadian apa? Ya, tahun depan bagaimana? Ya Allah alam. Tapi kalau keadaan sekarang ya alhamdulillah bekhair, nggak ada masalah. Ya, dunia aman-aman saja. Ya, Islam fi khair. Tadi sholat nggak kita? Oh, udah khalas. Selagi kita bisa sholat, udah aman dunia insya Allah. Ya, insya Allah selamanya aman. Amin. Nah, ini pertanyaan berikut nih. Bagaimana pandangan Habib tentang Habib Rizik? Ada syekh muskil buat sebagian orang. Kalau ana sih nggak jadi masalah. Bagaimana pandangan ana ya? Berarti ini jawaban khusus buat ana. Tidak mewakili siapapun artinya ya. Tentang Habib Rizik. Habib Rizik azam orang Masya Allah. Kita punya guru, puji beliau, bahkan mensupport beliau, mendukung beliau, dan banyak dari habaib ulama yang kita kenal, ya, yang kita anggap mereka sebagai guru kita, orang tua kita yang mendukung perjuangan beliau,
nggak tanggung-tanggung, ya. Bahkan banyak di antara mereka juga yang memberikan banyak bisyarah, hal-hal yang terkait berita gembira. Tapi sedikit ana juga mau jelaskan begini. Metode dakwah itu, atau yang kalau kita boleh bilang kurikulum dakwah, dalam istilah manhaj. Ana bukan ahlinya untuk menjelaskan itu, tapi sedikit sesuai yang ana paham. Orang terkadang, pastinya, bukan terkadang lagi, pastinya beda-beda orang, terkadang beda cara mereka dalam berdakwah. Ya. Ada orang yang biasa mengajak kebaikan dengan cara yang lembut. Ada orang berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kelembutan. Ya. Ada juga yang menegakkan amar ma'ruf dengan ketegasan. Macam-macam orang berdakwah, macam beda-beda. Kalau kita pribadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan rumah tangga kita aja nih, anak kita nggak sholat, kita apain? Sahabat perintahkan Rasulullah. Ada kan, ini kan menegakkan amar ma'ruf nahi. Ada na'udzubillah orang rumah tangga kita berani melakukan hal yang diharamkan, tegas kita. Apa dengan kelembutan juga? Nggak boleh kita kerasin, nggak boleh. Nah, semua orang di posisinya masing-masing menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan cara yang mereka yakini, dengan cara yang mereka dapatkan sesuai izin yang mereka peroleh dari guru mereka, dari orang-orang yang ya macam-macam lah intinya. Tapi kalau kita lihat begini nih, ya, sekarang ada pertanyaan lagi nih, apa kewajiban kita menyikapi langkah dakwah beliau? Kan banyak respon orang tentang beliau nih, ya, macam-macam kan? Ada yang seneng, ada yang nggak demen, ada yang macam-macam. Biasa, nggak heran. Rasulullah dakwah juga begitu. Dan beliau salah satu pewaris Rasulullah. Otomatis juga kebagian hal itu. Ada yang senengin, ada yang nggak seneng. Kalau kita bukan orang yang bisa melakukan apa yang bisa beliau lakukan, lebih baik kita doakan. Ya. Yang salah itu kalau kita nyalahin. Yang salah itu kalau kita nyalahin. Betul? Paham? Nah, kalau kita menganggap itu jalan yang beliau tempuh bukan atau tidak sesuai dengan jalan yang kita dapatkan dari guru kita, ahlan wa sahlan, kita jalan, beliau jalan. Ya, kita jalan, beliau jalan. Bukan berarti kita harus oceh sana, oceh sini, singgung sana, singgung sini. Itu bukan ada pada posisi yang dibenarkan. Kurang baik begitu. Tapi kalau kita lihat sisi lainnya begini teman-teman. Kadang ulama itu juga menarik keadaan mereka. Habib Rizik ada orang-orang yang ada nama dia nih. Ntar lagi ceramah mungkin disinggung, dicaci atau dikatain atau mungkin ya minimal disinggung dan sebagainya. Tapi ntar kalau ketemu senyum-senyum biasa, salaman, pelukan. Urusan di belakang mungkin mereka ada yang tidak sesuai dengan jalannya, caranya, metode, itu hal biasa. Jangan dibesar-besarkan. Intinya pokoknya kalau ditanya apakah ana mendukung beliau dan ana cinta beliau. Sebagaimana ana mencintai ulama semuanya. Ya. Dan ana merasa diri ana pribadi terwakili dalam menegakkan dengan ketegasan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Ini mungkin sedikit tentang apa yang ana pahami. Ya, minta maaf tanpa ana mau nyinggung A, B, C, dan ana nggak ngurus. Kita punya keyakinan sama-sama. Ya, karena memang kadang kita juga capek dapat ini, dapat itu, ini itu. Dibilang ini nggak demen, urusan dia padeh. Nggak ngurus gua. Ya, mau si itu demen, mau si itu kagak demen, kita masa yang penting kalau nggak demen udah mendingan diem. Tuh. Mendingan dia. Jangan
diomongin sana, omongin ini malah jadi fitnah. Inilah yang menimbulkan nanti akhirnya pecah umat ya gara-gara seperti itu. Tapi kalau Anda pribadi, Anda merasa terwakili. Kenapa? Kita punya guru yang ada sama kita saat ini. Udah, apa kata beliau? Ya, Anda pribadi apa kata mereka? Anda pribadi apa kata mereka? Wallahu a'lam.